Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Andre. Di video tutorial kali ini kita akan belajar modeling lagi. Kesempatan kali ini kita akan belajar modeling pesawat. Oke, langsung saja. Di layar awal ini kita nggak akan menghapus kubus ini, kita akan menggunakannya saja. Oke, masuk ke edit mode dengan menggunakan shortcut tab. Kita akan membuat segmen dari kubus ini dari dua bagian. Untuk shortcutnya kita tekan Ctrl R atau cut. Sudah Ctrl R, ini kita klik kanan saja supaya posisinya tidak bergeser. Kita klik kanan, posisi dari loop cut atau shortcut Ctrl R tadi akan ada di tengah-tengah. Oke, kita view dari depan dan mengubah ke ortografik supaya sejajar. Masuk ke wireframe, tekan A untuk mendeseleksi. Kemudian kenapa sih saya lakukan ini? Kita akan modeling menggunakan modifier mirror ini, teman-teman. Kenapa pakai mirror? Karena supaya apabila kita modeling di sebelah kanan, otomatis sisi yang sebelah kiri akan mengikuti. Jadi kita nggak dua kali modeling. Oke, kali ini kita akan menghapus sisi yang sebelah kiri. Kita seleksi menggunakan bounding box istilahnya dalam Blender. Untuk shortcutnya kita tekan B. Ini kita klik dan kita lepaskan. Dia akan terseleksi. Apabila kita menggunakan bounding box, dia juga akan terseleksi sampai ke belakang. Kembalikan view-nya di depan, kita delete dengan X vertices. Oke, setelah kita hapus, bentuknya akan seperti ini. Kita akan menggunakan modifier mirror. Untuk axisnya kita setting ke X, maka modifier mirror ini akan mencerminkan ke sumbu X. Coba apabila kita ganti, dia akan mencerminkan sumbu Z, maksudnya Y. Untuk yang ini dia akan mencerminkan ke sumbu Z. Tidak kelihatan sih, tapi coba apabila kita masuk ke edit mode dan menggeser, kita kembalikan ke sumbu X. Kita masuk ke edit mode lagi. Kita coba aktifkan ini supaya dia kelihatan dalam edit mode, dalam kita melakukan edit mode. Oke, teman-teman bisa mencontoh apa yang saya lakukan di sini supaya bentuk pesawat kita sama. Saya akan menambahkan segmen untuk membelah bagian atas dan bawah. Sini dengan Ctrl R, sama seperti tadi. Untuk ini kita klik kanan saja. Tadi masih checklist di sumbu Z-nya. Oke, saya akan membentuk pesawat dari kubus ini. Saya seleksi bagian ini, saya scale sumbu Z, saya geser ke sini. Dia akan berbentuk seperti tabung. Ini akan jadi dasar bentuk pesawat itu, teman-teman. Kita ambil dari bagian tengah.
Oh, mungkin dari bagian depan aja. Ketika kita scale, dia akan seperti ini karena kita belum menceklis di clipping ini. Kalau kita sudah cek, maka dia nggak akan pecah di tengah. Kita akan scale S untuk moncongnya ini, teman-teman. Mungkin kurang ke belakang sini. Scale edit. Oh ya, untuk menseleksi mengelilingi ini secara otomatis kita bisa menggunakan shortcut Alt. Kita klik, terus kemudian kita klik kanan ke arahnya, dia akan otomatis menseleksi secara melingkar untuk melakukan pengeditan. Akan scale sumbu X, kira-kira seperti ini. Selain mode seleksi bounding box dengan shortcut B tadi, kita bisa menggunakan circle dengan shortcut tombol C. Dia akan berbentuk seperti lingkaran ini. Kita bisa mengklik satu persatu objek yang kita seleksi. Untuk membatalkan, klik kanan. Oke, scale lagi, kita akan kecilkan, scale lagi, scale X. Oke, mungkin cukup. Kita akan ke bagian sayapnya. Nah, ini teman-teman. Jadi kita akan melakukan seleksi di sini, otomatis yang sebelah kiri juga mengikuti apabila kita menggunakan modifier mirror ini. Oke, kita akan buat sayapnya, kita extrude. Karena ini cukup terlalu tebal, kita akan membatalkannya dulu. Tapi tetap dari seleksi yang itu tadi, kita scale ke sumbu Z. Kita tarik ke sumbu X. Oke, kita scale sumbu Z lagi, sumbu Y. Oke, mungkin cukup. Ini agak ke dalam, kita tarik dulu. Oke, setelah kira-kira cukup, kita scale keluar seperti ini. Kita bentuk sayap si pesawat ini supaya lebih real. Teman-teman bisa melakukan pengeditan melalui panduan saya atau berkreasi sesuai keinginan teman-teman. Oke, mungkin cukup. Kita seleksi lagi, kita lihat view dari atas sampai 7. Oke, karena sayap pesawat itu agak miring, kita akan grab agak ke belakang, lalu ini kita rotasikan ke sumbu Z seperti ini. Kita scale kecil, kita grab seperti ini, kita kecilkan lagi. Oke, mungkin cukup teman-teman.
Di bagian belakang kita akan menambahkan buntut saja, buntut seperti ini. Kita akan seleksi, kita extrude, kita batalkan dengan klik kanan, scale kira-kira segini, kita tarik agak ke belakang. Oke, kita extrude ke sumbu Z seperti ini, kita scale ke sumbu Y, kita view dari samping dulu supaya sejajar. Oke, kita rotasikan seperti ini, kelihatan tebal sekali, kita kecilkan. Di sini juga seleksi ini dulu, kita kecilkan. Oke, sekarang tinggal sayap bagian kiri dan kanan, sayap buntut bagian kiri dan kanan. Melakukan hal yang sama seperti yang di atas ini. Extrude, batalkan, kita scale, tarik ke sumbu G, mungkin kurang kecil. Oke, kita view dari atas lebih enak, kita extrude, scale, oke, kita kecilkan. Teman-teman bisa membuat objek sesuai kreasi teman-teman sendiri. Video ini hanya panduan supaya teman-teman bisa dijadikan referensi sama teman-teman. Biasanya sih model sayap itu seperti ini, di belakangnya bagian belakang dia agak tipis. Mungkin ini kita kurang maju ya teman-teman, nah dia kelihatan masuk sekali di sini. View dari atas, oh ternyata bagian belakang, tarik ke sini. So, ini yang kita mundurkan. Kemudian kita akan membuat sebenarnya ini pesawat tempur atau pesawat apa, model dasar aja supaya teman-teman lebih lancar dalam melakukan modeling. Membuat tempat pilot di sini, tempat pilot dan co-pilot, kita extrude ke atas, kita scale X, kita extrude lagi, kita scale X. Oke, mungkin cukup. Kelihatannya dasar sekali ya teman-teman. Di sini kita tambahkan modifier seperti kemarin, subdivision surface, supaya objek ini tampak lebih halus dengan menambahkan segmen-segmen ini. Supaya shadingnya lebih halus, kita klik shading smooth di sini. Teman-teman masih bisa melakukan pengeditan jika merasa ini kurang cukup. Seperti di sayap ini kan dia kurang tegas ya, kita akan menambahkan efek tegas itu dengan menambahkan loop cut atau shortcutnya Ctrl L tadi. Kita klik dan kita tarik ke arah sini supaya dia tampak lebih tegas. Di bagian sini juga kita tarik, kita mentokkan bagian
pilotnya juga ini. Nah jadi dia kelihatan lebih tegas sebelah situ. Dan di sini oke. Mungkin saya akan menghapus ini dulu supaya tidak mengganggu. Oh iya, bagian sini. Mungkin cukup lebih tampak seperti pesawat mainan ya teman-teman. Nggak apa-apa, kita jadikan sebagai bahan pembelajaran aja supaya lebih lancar modeling kita. Oke, ada lagi pelajaran baru, kita akan menambahkan material untuk pesawat ini teman-teman. Menambahkan warna atau material. Kita akan mengkombinasikan beberapa material dalam satu objek. Misalkan kita akan pilih warna pesawat ini, warna pesawat mainan ini. Kita sebut saja mainan, merah. Atau putih. Oke. Kita nggak akan menggunakan tekstur dulu, untuk itu akan kita hapus dulu. Sementara kita akan belajar bagaimana menambahkan material. Oke, kita akan tambahkan material di sini supaya lebih cantik. Dan new di sini, kita rubah namanya. Kita pilih warna hitam. Ini akan saya jadikan sebagai moncong pesawat. Ini kita ubah jadi bodi dasar. Namanya jadi bodi dasar. Kita akan mengaplikasikan material ini hanya untuk sisi yang kita seleksi ini aja, teman-teman. Menggunakan shortcut ALT untuk menseleksi ini, yang shortcut ALT lagi, dan kita tambahkan yang ada di sini. Oke, kita akan mengaplikasikan material hitam ini hanya untuk objek yang kita seleksi. Kita bisa mengklik assign yang ada di sini, maka dengan otomatis objek yang kita seleksi tadi akan diaplikasikan hanya untuk material hitam. Seperti itu. Kita akan menambahkan aksen-aksen lainnya seperti ini. Menambahkan warna merah. Sign. Oke. Di belakang juga kita lihat view dari samping untuk menseleksinya. Kan assign lagi. Oke. Bagian buntut juga view dari atas, seleksi lagi. Dalam dunia modeling memang kita harus telaten seperti ini teman-teman.
Oke, untuk objek yang atas akan saya beri warna biru. Seleksi, kita tambahkan warna biru. Mungkin putih yang di sini kurang, kita akan mengaturnya di sini. Diffuse ini untuk warna dasar, kemudian spekular ini gunanya untuk refleksi dari pencahayaan. Kalau kita mengurangi intensitasnya, maka dia tidak akan memantulkan cahaya. Jika kita menambahkannya, dia akan memantulkan cahaya lebih. Saya akan mengurangi sedikit saja seperti ini, kira-kira 0,2. Kita lakukan sama yang lain, 0,2. Supaya tidak terlihat terlalu glossy, teman-teman, karena saya kurang suka dengan yang terlalu glossy. Ini kurang putih. Apabila intensitas diffuse kita tambahkan, maka dia akan kelihatan lebih cerah seperti itu. Di sini masih ada pengaturan yang lainnya. Kita bisa menambahkan mirror supaya objek ini merefleksikan seperti kaca, atau membuat transparan di sini, dan masih banyak lagi, teman-teman. Shadow, apa kita atur penerimaan bayangan dari si objek ini, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa mempelajarinya sendiri atau hingga ke tutorial selanjutnya. Oh iya, bagian belakang kita lakukan pengeditan lagi supaya lebih bagus. Extrude. Nah, ini mungkin cukup. Kalau kita buat masuk ke dalam untuk pembuangannya. Oke, cukup. Teman-teman masih bisa mengganti warna yang ada di sini dan melakukan pengaturan terhadap material yang sudah diaplikasikan kepada objek. Jadi masih bisa dilakukan penggunaan. Kita coba warna yang lebih cocok apa. Itu warna hijau lebih cocok ya teman-teman, untuk supaya terlihat itu pesawat perang. Oke, sampai di sini tutorial kita dalam modeling pesawat mainan atau pesawat tempur ini. Pelajaran baru kita yang telah kita pelajari yaitu menambahkan material dan aplikasikan kepada masing-masing face walaupun dia dalam satu objek. Kemudian kita telah belajar dalam modeling tadi ada lookup untuk menambahkan segmen. Kemudian kita belajar modeling menggunakan mirror. Ini coba kita hilangkan, teman-teman. Nah, sebenarnya tadi kita hanya bentuk objek hanya sebelah kirinya saja, sebelah kiri pesawat. Tapi dengan bantuan modifier mirror ini kita sekaligus bisa memodeling kiri kanan secara simetris. Jadi pelajaran baru kita adalah menambahkan material atau warna untuk objek dan penggunaan modifier mirror.
Oke, sampai di sini video saya. Nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel saya. Saya Andre, salam animasi. Sampai jumpa.